Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keajaiban memaafkan. Sahabat, memaafkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sayang pada diri sendiri. Kita kadang mengira bahwa kasih sayang ketika kita sudah memaafkan itu ditujukan kepada penzulim, tapi ternyata enggak. Mengapa? Saya ceritakan ketika dulu saya kecil itu pernah dibully. Nah, berapa hari kira-kira saya dibully? Katakanlah misalnya satu semester. Satu semester itu kurang lebih ya selama tidak sampai 6 bulan, ya mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Tetapi rasa sakit itu saya bawa terus itu sampai dengan saya ketemu dengan psikologi. Sampai dengan saya lulus S1, kemudian ikut pelatihan-pelatihan untuk merilis emosi negatif atau membersihkan sampah-sampah gitu dalam diri. Nah, kira-kira siapa yang lebih penzolim? Apakah diri kita sendiri ataukah orang lain yang sudah menyakiti kita? Sebutlah saya disakiti atau dibully oleh teman saya itu sekitar 3-4 bulan. Tetapi saya membawa luka itu sampai dengan umur saya 22 tahun. Jadi selama saya 22 tahun dikurangi 9 tahun, nah itu ada berapa tahun itu saya menyakiti diri saya sendiri. Sebenarnya siapa yang lebih zolim? Memaafkan itu memang butuh kesadaran serta pemikiran yang tepat terhadap apa yang telah terjadi dalam hidup kita, dimana ketika mungkin kita masih kurang sadar terhadap hal tersebut, kita mungkin belum bisa memaafkan, atau memaafkan tetapi ternyata masih ada sensasi-sensasi negatif yang muncul dari dalam diri kita. Dan memaafkan itu berbeda dengan membiarkan atau juga pseudo forgiveness atau pemaafan yang palsu. Apa indikator dari ketika kita sudah benar-benar memaafkan seseorang? Nah, ketika kita sudah bisa memaafkan seseorang, itu kita akan terasa damai, lapang. Dan ketika misalnya nama orang yang mungkin sudah kita rasakan kesel itu tadi ya sejak lama, nah ketika nama orang itu disebut sudah tidak ada sensasi fisik yang negatif. Sebutlah kalau dulu misalnya disebut nama X misalnya, itu kita sudah langsung kesel, meskipun nama seseorang itu kan banyak ya, bahkan itu sebenarnya kita nggak kenal dengan nama orang yang disebut itu, tetapi dulu kita pernah punya pengalaman negatif dengan si X itu. Jadi ketika kita sudah memaafkan, ketika disebut nama si X itu tadi, sudah tidak ada sensasi negatif dalam diri kita, jadi sudah netral gitu. Meskipun dulu itu sangat tersakiti oleh si X, tetapi karena kita sudah memaafkan, jadi lebih nyaman hidup kita itu. Dan ini ya yang paling penting, memaafkan itu bukan berarti melupakan, dan juga bukan berarti memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk melakukan hal yang sama lagi ke kita, seperti itu. Sahabat psikologi, hal yang paling dirugikan ketika kita belum bisa memaafkan itu adalah sebenarnya diri kita sendiri.
karena kita sendiri yang membawa luka itu, bahkan mungkin membesar-besarkannya di dalam diri kita. Orang lain mungkin dia sudah lupa dengan hal zalim yang dia lakukan. Karena itu maka penzolim itu sebenarnya tidak hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Terkadang problemnya itu adalah kita masih ingin penzolim itu menjadi baik gitu. Saya tuh udah memaafkan dia, tapi kok dia tuh masih kayak gitu terus. Kita selalu bertanya-tanya gitu. Padahal penzolim itu ya tetaplah penzolim gitu. Susah kita kalau untuk meminta penzolim agar menjadi seorang yang baik. Justru yang bisa kita lakukan adalah kita memodifikasi diri kita sendiri agar tidak bekerja sama dengan penzolim untuk menyakiti diri kita. Terkadang memaafkan diri sendiri itu yang cukup sulit. Dan memaafkan itu sejatinya justru berdamai dengan diri sendiri. Jadi penzolim itu diri kita sendiri maupun orang lain, tetapi kadang diri kita sendiri ini juga belum bisa gitu ya, memaafkan diri sendiri. Nah, caranya gimana biar kita bisa memaafkan diri kita sendiri? Yang pertama adalah dengan melihat berbagai kelebihan dari diri kita, hal-hal positif, potensi baik yang sudah Allah berikan ke kita. Katakan pada diri ya bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya diri kita sendiri yang pernah melakukan kesalahan, tetapi juga orang lain. Jadi wajar bila seseorang itu melakukan kesalahan. Baik sahabat psikologi, sebentar lagi silahkan simak ada audio saya agar kita semua bisa lebih memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Tonton sampai habis ya. Sahabat psikologi, kita bisa renungkan pada hari ini, entah jam berapapun hari ini, apalagi mungkin ini menjelang tidur kita bisa renungkan kembali, melihat kembali kejadian pada hari ini. Berapa orangkah yang sudah membantu kita, sudah memberikan kebaikannya kepada kita di hari ini? Tentu itu tidak kebetulan dan semuanya atas izin dari Allah. Dan kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang lain di sekitar kita? Jika kita lihat kembali, mungkin kebaikan orang-orang lain di sekitar kita itu akan jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain dalam hal berbuat baik. Maka dari itu kita harus lebih menyadari bahwa ternyata kebaikan dari orang lain itu tidak sebanding dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Dan ternyata orang-orang yang menyakiti kita itu jauh lebih sedikit daripada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, memang seharusnya semua yang terjadi dalam hidup kita ini harus kita syukuri.
Kita hanya harus bersyukur atas nikmatnya, atas nikmat yang telah diberikan Allah ya, sampai dengan detik ini. Baik sahabat, kita ada di akhir dari sesi ini. Terima kasih atas perkenan untuk menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa, tetap produktif dan tetap bahagia.